Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kalsum dengan NIM 12103017 Prodi Ekonomi Syariah 6B. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana perkembangan terbaru sektor perbankan yang ada di Indonesia dengan fokus pada satu perbankan yang ada di Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia atau biasa yang disebut dengan BNI. Perkembangan sektor perbankan ini mencakup berbagai aspek yang luas termasuk teknologi, layanan pelanggan, kebijakan keberlanjutan, dan peningkatan keamanan. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI adalah bank umum yang berdiri sejak 1946 dan berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum. BNI ini memiliki tujuan untuk memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, BNI terus meningkatkan kinerja dan pertumbuhan bisnis melalui berbagai inisiatif dan strategi yang diterapkan. Tren terbaru dalam industri perbankan, khususnya di BNI Indonesia, mencerminkan respons terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan pasar, dan dinamika ekonomi. Berikut adalah beberapa tren utama yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu digitalisasi. Pengguna channel digital dalam bertransaksi terus meningkat pasca pandemi COVID-19. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa jumlah pengguna BNI Mobile Banking meningkat dari 10,7 juta pada tahun 2021 menjadi 13,6 juta pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 BNI Mobile Banking telah mencapai 14,7 juta pengguna, meningkat dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 26,1%. Nilai transaksi meningkat dari 623 triliun pada tahun 2021 menjadi 802 triliun pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 30,4%. Jumlah transaksi meningkat dari 513 juta pada tahun 2021 menjadi 597 juta pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 374,1 juta transaksi dengan pertumbuhan sebesar 37,6%. Tabel ini menunjukkan bahwa BNI Mobile Banking terus meningkat penggunaan dan transaksi serta meningkatkan efisiensi operasional melalui transformasi digital. 2. Tren kualitas kredit. Peningkatan kualitas kredit ini BNI telah meningkatkan kualitas kredit melalui monitoring, penanganan, dan kebijakan perseroan. Rasio non-performing loan atau NPL telah membaik dari 3,46% pada Maret 2022 menjadi 2,57% pada Mei 2023 dengan target turun menjadi 2,29% pada akhir 2023. 3. Tren keberlanjutan. Implementasi keuangan berkelanjutan. BNI telah berupaya menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dengan mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. BNI telah menciptakan dampak keberlanjutan sebesar 10,9 triliun dan meningkatkan pengelolaan risiko serta menciptakan peluang bisnis dari perubahan iklim. Bank Negara Indonesia atau BNI terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan tetap kompetitif di industri perbankan. Berikut adalah beberapa inovasi terbaru yang diterapkan oleh BNI. Yang pertama yaitu BNI Mobile Banking. Meningkatkan fitur versi terbaru dari aplikasi Mobile Banking, menawarkan berbagai fitur canggih seperti transfer antar bank instan, pembayaran tagihan, pembelian tiket, dan manajemen investasi. Aplikasi ini juga mendukung transaksi kris untuk pembayaran di merchant. 2. Digital onboarding. Electronic Know Your Customer ialah proses pembukaan rekening baru secara online dengan verifikasi identitas digital melalui teknologi pengenalan wajah dan dokumen. Memungkinkan nasabah membuka rekening tanpa perlu datang ke kantor cabang. Proses ini dirancang untuk cepat, namun tetap mematuhi standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data pribadi nasabah. Yang ketiga yaitu BNI Smart Banking, implementasi chatbot berbasis AI yang mampu memberikan layanan informasi dan bantuan kepada nasabah secara real-time. Chatbot ini dapat diakses melalui aplikasi mobile, situs web, dan media sosial. Selanjutnya, perubahan regulasi dalam industri perbankan di Indonesia termasuk yang berdampak pada Bank BNI atau Bank Negara Indonesia mencakup berbagai aspek dari kebijakan pemerintah, Bank Indonesia atau BI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hingga aturan perlindungan konsumen. Berikut adalah beberapa perubahan regulasi terkini yang relevan. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah. Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai paket stimulus yang mencakup keringanan pajak dan subsidi bunga untuk UMKM. BNI berperan dalam menyalurkan bantuan ini kepada pelaku usaha kecil dan menengah.
Kebijakan pemerintah yang mendorong digitalisasi layanan publik turut mempengaruhi BNI untuk memperluas dan meningkatkan layanan perbankan digitalnya. Ini termasuk integrasi dengan sistem pembayaran pajak dan layanan pemerintah lainnya. Yang kedua yaitu kebijakan Bank Indonesia atau BI, penerapan sistem BIFES oleh Bank Indonesia, sebuah infrastruktur pembayaran retail yang memungkinkan transfer dana secara real-time dengan biaya lebih rendah. BNI sebagai salah satu bank peserta harus menyesuaikan sistem internal mereka untuk mendukung layanan ini. Ketiga yaitu aturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK mengeluarkan peraturan mengenai peningkatan modal inti minimum bagi bank-bank di Indonesia. BNI sebagai bank besar harus memastikan kepatuhan terhadap persyaratan modal inti ini untuk menjaga stabilitas dan kemampuan ekspansi. Keempat yaitu aturan perlindungan konsumen. Sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP yang baru disahkan, BNI harus meningkatkan langkah-langkah keamanan dan privasi untuk melindungi data nasabah. 5 yaitu Sustainable Finance, regulasi yang mendorong penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan atau Sustainable Finance. BNI harus menyesuaikan portofolio pembiayaan mereka untuk mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang keenam yaitu anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. BNI harus mematuhi regulasi yang ketat dari PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Ini termasuk penguatan prosedur Know Your Customer, pelaporan transaksi mencurigakan, dan pelatihan rutin bagi karyawan. Yang ketujuh yaitu pembayaran digital dan fintech. BI dan OJK mengeluarkan regulasi baru terkait penyelenggaraan sistem pembayaran digital. BNI harus beradaptasi dengan regulasi ini, terutama terkait interoperabilitas dan keamanan transaksi digital. Perkembangan dalam industri perbankan BNI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nasabah dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa aspek utama dari pengaruh tersebut, yaitu yang pertama, akses lebih mudah ke layanan perbankan. Proses pembukaan rekening secara online memudahkan masyarakat untuk menjadi nasabah BNI tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Ini sangat menguntungkan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki mobilitas terbatas. Aplikasi BNI Mobile Banking memberikan akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai layanan perbankan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian produk keuangan. Ini meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi nasabah. Yang kedua yaitu keamanan dan perlindungan data yang lebih baik. Peningkatan langkah-langkah keamanan cyber seperti autentikasi multifaktor dan enkripsi data memberikan rasa aman kepada nasabah saat melakukan transaksi online. Yang ketiga yaitu layanan yang lebih personal dan terkustomisasi. Penggunaan teknologi AI dan analitik big data memungkinkan BNI untuk menawarkan layanan yang lebih depersonalisasi berdasarkan preferensi dan perilaku nasabah. Ini termasuk rekomendasi produk keuangan yang relevan dan penawaran yang disesuaikan. Yang keempat yaitu inklusi keuangan. Inisiatif branchless banking melalui agen-agen BNI dan layanan dapat membantu masyarakat di daerah terpencil mengakses layanan perbankan. Ini mendukung inklusi keuangan dengan menjangkau lebih banyak orang yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank tradisional. Yang kelima yaitu kenyamanan dalam pembayaran digital. Kartu prabayar ini memungkinkan transaksi tanpa uang tunai di berbagai merchant, transportasi publik, dan tol. Keenam yaitu dukungan pada berkelanjutan dan investasi hijau. Pendanaan proyek-proyek ramah lingkungan oleh BNI membantu masyarakat dan bisnis untuk berpartisipasi dalam inisiatif berkelanjutan. Nasabah yang peduli terhadap lingkungan dapat memilih produk keuangan yang mendukung proyek-proyek hijau. Transparansi dalam laporan keberlanjutan memberikan informasi kepada nasabah tentang komitmen BNI terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. 7. Pengaruh ekonomi dan sosial. Penyaluran stimulus ekonomi oleh BNI membantu memulihkan ekonomi pasca pandemi, mendukung pelaku usaha kecil dan menengah, serta masyarakat umum dalam mengatasi dampak ekonomi yang negatif. Inisiatif pendidikan keuangan oleh BNI membantu masyarakat memahami produk dan layanan keuangan, mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik, dan membuat keputusan finansial yang bijaksana. 8. Transparansi dan kepercayaan. Kepatuhan BNI terhadap regulasi yang ditetapkan oleh BNI, OJK, dan pemerintah meningkatkan transparansi dan kepercayaan nasabah. Informasi yang jelas dan terbuka tentang produk, layanan, dan kebijakan bank dapat membantu nasabah merasa lebih aman dan percaya pada BNI. Secara keseluruhan, perkembangan dalam industri perbankan BNI membawa banyak manfaat bagi nasabah seperti kemudahan akses, meningkatkan keamanan, layanan yang lebih personal, dan dukungan terhadap inklusi keuangan serta keberlanjutan.
Namun, BNI juga perlu terus beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebutuhan nasabah untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berkembang. Baik, ini saja penyampaian materi perkembangan terbaru sektor perbankan BI, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.